Nanti ke bawah, ini pembunuhan ini. Nah, agak jangan. Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Putri Salamah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terupdate hanya untuk Anda. Dan inilah Breaking News selengkapnya. Polsek Tanjung Bintang, Polres Lampung Selatan menggelar ungkap kasus pembunuhan hari ini Sabtu 21 Desember 2024. Gelar ungkap kasus pembunuhan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Lampung Selatan, AKBP Yusriandi Yusrin, yang didampingi oleh Kasih Humas Polres Lamsel, AKP Iwayan Susul, dan Kapolsek Tanjung Bintang, Kompol Samsari. Kapolres Lamsel AKBP Yusriandi Yusrin mengatakan bahwa pihaknya berhasil mengamankan pelaku pembunuhan di Tanjung Bintang. Pelaku atas nama Cahyo, berusia 45 tahun, pekerjaan pedagang warga Dusun Kalirejo, Desa Jati Baru, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Sebelumnya, terjadi pembunuhan terhadap warga bernama Sugiyarti, berusia 44 tahun, warga Dusun Kalirejo, Desa Jati Baru, Kecamatan Tanjung Bintang, Lamsel, pada Rabu 18 Desember 2024 sekira pukul 2 siang. Baik, Tribuner, kali ini kita akan terhubung dengan rekan kami di lapangan, yaitu Domi, untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa kronologi dan motif dari pelaku membunuh korban. Halo Domi. Ya baik, rekan Putri. Baik, bisa dijelaskan Domi seperti apa kronologi pembunuhan serta motif si pelaku membunuh si korban? Silakan Domi. Baik, ya. Polres Lampung Selatan melalui Polsek Tanjung Bintang menggelar press release pengungkapan kasus tindak pidana penganiayaan hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Pada hari Sabtu 21 Desember 2024 di halaman Polsek Tanjung Bintang. Press release tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusrin, didampingi oleh Kasih Humas Polres Lampung Selatan yakni AKP Iwayan Susul dan juga Kapolsek Tanjung Bintang Kompol Samsari. Dalam press release tersebut terungkap bahwasanya pelaku melakukan pembunuhan kepada korban ST yang juga merupakan diduga memiliki hubungan keduanya. Lalu untuk motif dari pelaku melakukan pembunuhan kepada korban, yakni korban diduga saat itu tengah hamil sehingga korban meminta pertanggungjawaban pada pelaku, namun pelaku tampaknya enggan untuk bertanggung jawab dan melakukan tindakan pidana pembunuhan tersebut. Lalu kejadian tersebut terjadi pada tanggal 18 Desember 2024 dan Polsek Tanjung Bintang berhasil mengungkap kasus tersebut pada keesokan harinya pada 19 Desember 2024 atau tidak sampai 1x24 jam. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui oleh tetangga korban dan juga warga setempat dan juga kadus setempat juga yang melaporkan kepada pihak kepolisian bahwasanya ada warganya ataupun korban yang meninggal dunia diduga karena terjatuh dari tangga. Lalu pihak kepolisian mendatangi TKP dan melakukan olah TKP. Namun pihak kepolisian menemukan kejanggalan pada saat itu karena polisi menduga korban meninggal bukan karena terjatuh, melainkan ada motif lain, yakni mungkin ada motif tindak pidana pembunuhan. Lalu Polsek Tanjung Bintang bekerjasama dengan Inafis Polres Lampung Selatan melakukan olah TKP ulang dan menyimpulkan bahwasanya korban meninggal dunia diduga akibat tindak pidana penganiayaan. Lalu Polsek Tanjung Bintang mencoba mencari tahu terakhir kali korban bertemu dengan siapa, lalu didapatlah sebuah petunjuk bahwasanya korban terakhir kali bertemu dengan pelaku.
dan saat itu di dalam rumah korban hanya ada pelaku saja, jadi tidak ada orang lain ataupun terduga pelaku lainnya. Dan saat ini Polsek Tanjung Bintang juga sedang menyelidiki apakah pembunuhan tersebut dilatar belakangi oleh pembunuhan berencana ataupun emang murni pembunuhan biasa begitu. Halo rekan Putri. Ya baik Domi, untuk ancaman hukumannya sendiri. Ancaman hukuman untuk pelaku pembunuhan ini berapa tahun penjara? Baik, untuk sementara Polsek Tanjung Bintang ataupun Polres Lampung Selatan menerapkan pasal pembunuhan kepada pelaku dan ancaman penjaranya 15 tahun, namun tidak menutup kemungkinan bahwasanya pasal tersebut akan dikembangkan untuk pembunuhan berencana. Makanya setelah ini Polsek Tanjung Bintang juga telah mengajukan ke Rumah Sakit Bayangkara untuk melakukan otopsi kepada jenazah korban begitu, untuk memastikan kembali apakah korban tersebut pure korban pembunuhan biasa ataupun menjadi korban pembunuhan berencana. Sebab menurut pihak kepolisian mereka menemukan kejanggalan karena di dalam rumah korban sudah ada kapak begitu. Oke. Baik. Terima kasih kapak tersebut dipakai oleh pelaku untuk melukai korban yang menyebabkan korban hingga korban akhirnya meninggal dunia. Ya baik, terima kasih rekan Domi untuk informasinya. Selamat bekerja kembali. Ya, kita hadir, saya hadir di sini untuk kita melaksanakan konferensi pers berkaitan dengan pengungkapan kasus Polsek Tanjung Bintang terkait dengan tindak pidana pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekitar jam 14.00 di rumah kontrakan korban di Dusun Kalirejo, RT 003 RW 008 Desa Jati Baru, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan. Jadi rekan-rekan sekalian, sebelumnya perlu kami sampaikan ini menindaklanjuti laporan dari masyarakat adanya korban. Ini laporan awalnya adanya laporan korban terjatuh dari tangga kemudian meninggal dunia. Atas dasar laporan tersebut, Personil Polsek Tanjung Bintang di bawah kendali Pak Kapolsek melaksanakan TPTKP, olah TKP, ya. Kemudian juga kita menggunakan scientific crime investigation berkaitan dengan hal tersebut. Ya. Dari hasil awal olah TKP ditemukan adanya dugaan, ya, kecurigaan bahwa ini bukan terjadi jatuh dengan sendirinya kemudian meninggal dunia. Namun berkat pendalaman dari tim yang gabungan juga dengan Jatanras Polres Lampung Selatan, tim Inavis, identifikasi beberapa kali olah TKP, ya, ditemukan bahwa hasil gelar perkara, ya, yang sudah juga dinaikkan ke penyidikan bahwa patut diduga ini merupakan suatu tindak pidana. Kemudian Polsek dengan Reskrim mengumpulkan alat bukti, saksi-saksi, ya, dan alhamdulillah ini bisa terungkap, ya, dan hasil gelar perkara ini dinyatakan case berkaitan dengan kasus pembunuhan. Adapun kronologis yang bisa kami sampaikan atau modus operandinya, jadi si tersangka ini sebelumnya sudah mengenal dengan korban. Korbannya inisialnya
Su ST, ya, inisialnya ST, yang menjalin apa ya, hubungan Gelap. ya, hubungan asmara gitu ya. Kenal beberapa 9 bulan yang lalu, melakukan hubungan layaknya suami istri beberapa kali ya, dan kemudian ternyata si korban ini hamil ya, hamil, mengirimkanlah ada hasil speknya ke handphonenya si tersangka. Nah, dari situlah kita juga mulai menganalisa si tersangka ini. Memang awalnya kita agak ini juga, siapa orang terakhir yang bertemu dengan si korban ya. Hasil pendalaman pemeriksaan para saksi ternyata memang bukti petunjuk ya, alibi itu mengarah kepada tersangka. Kemudian didalami oleh polsek, kemudian juga diinterogasi ya, diperiksa juga saksi-saksi termasuk juga tersangka. Jadi si tersangka ini pada tanggal 18 ya, dihubungin oleh korban untuk datang ke rumah korban, membenturkan sepeda motor ya. Kemudian ya, ngobrol-ngobrol santai di sana, terus kemudian si korban ini pergi ke belakang ya, mengambil pelaku pulang dulu. Oke. Kemudian datang lagi si tersangka yang masuk lewat pintu belakang ya. Kemudian pintu belakang atau daerah mana, lantai bawah, korban si tersangka itu mengambil sebuah kapak ya. Sebuah kapak. Nah, si korban ini mengajak ke atas ya. Nah, mengajak ke atas untuk mengambil kandang burung ya. Nah, kemudian diikutilah oleh si tersangka ini. Nah, pada saat itu korban turun ya. Nah, masih kira-kira, jadi tangga itu ada berapa trap? Ada 5 trap ya. Nah, kemudian si korban itu juga turun. Nah, pada saat turun itulah si tersangka itu memukul. Ya, ini masih kita dalami. Apakah mukulnya pakai besi yang bagian belakang ya, atau pakai yang bagian depannya. Namun dari pemeriksaan tersangka melakukan pemukulan sekali, kemudian si korban ini terjatuh ya, terjatuh. Nah, di sini juga kami masih dalami karena ada beberapa luka di beberapa bagian, ada di kiri juga ya, atau diduga ini yang menghabiskan atau membuat nyawa korban tidak tertolong kembali. Namun posisi korban saat itu sudah dipindahkan oleh si tersangka ke bagian bawah, jadi seolah-olah. Baik Tribuners, itulah tadi breaking news bersama saya Putri Salamah. Nantikan informasi selanjutnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan Tribun Lampung Official. Terima kasih dan sampai jumpa.